Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya anak-anak ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Jadi tadi Ibu mengirimkan link ke chatnya. Jadi di link ini nanti kalian isi daftar hadir kalian pada pertemuan kali ini. Jadi jangan lupa diisi ya, Nak. Iya, Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita semua berdoa untuk ketua kelasnya. Ibu bisa minta tolong Henry untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Baik, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertemuan ini, nah Ibu ingin merecall sedikit mengenai pertemuan yang minggu kemarin. Nah, jadi anak-anak, Ibu bisa minta tolong ya untuk memberitahu apa sih yang kita pelajari di minggu kemarin. Bu, saya mau menjawab, Bu. Oh iya, silakan Nak Aprita. Ya, jadi Bu, kemarin kita mempelajari mengenai cara menghitung pendapatan nasional, Bu. Iya, bagus. Pintar sekali anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar suaranya Natasha dulu. Nah, Natasha bisa jelaskan apa itu pendapatan nasional? Ya, jadi kan kemarin kita udah belajar tentang pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, biasanya periode tersebut itu 1 tahun, Bu. Iya, pintar sekali Natasha ya. Nah, jadi benar sekali yang dijelaskan oleh Natasha ini bahwa pendapatan nasional itu merupakan pendapatan dari seluruh rumah tangga yang dikalkulasikan selama 1 tahun, seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas kali ini berkaitan erat dengan yang namanya pendapatan nasional, yaitu mengenai konsep pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yakni sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menghitung rumus mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peserta siswa dapat menganalisis data terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil analisis permasalahan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya dengan media lisan dan tulisan. Ibu lihat muka anak-anak Ibu udah lemes ya kalau lihat rumus, kalau dengar kata menghitung. Jadi Ibu di sini mau kasih sedikit motivasi. Nah, Ibu mengutip 2 kutipan dari Imam Syafi'i. Yang pertama adalah, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menanggung perihnya kebodohan. Nah, yang kedua, ilmu tidak akan dapat diraih kecuali dengan ketabahan. Nah, dari kedua kutipan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, sesusah apapun, sesulit apapun, dan semelelahkan apapun itu, Nak. Jadi, kalian harus tetap semangat dalam belajar hingga kalian lulus, kalian kuliah, kalian bekerja, sampai kalian tua. Karena selama kita hidup, kita akan terus belajar, dan belajar. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari kita mempelajari. Nah, manfaat dari kita mempelajari pertumbuhan ekonomi dia adalah yang pertama, memahami
laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah memahami kemakmuran suatu negara dilihat dari sisi ekonomisnya. Baik, Ibu ada satu video yang bisa dicermati bersama. Mari kita saksikan video ini. Baik, kita tadi sudah menonton tayangan video yang barusan Ibu sajikan ya. Di dalam video ini terdapat informasi yang penting. Nah, menurut kalian informasi penting yang ada di video itu apa sih? Nah, Ibu mau mendengar suaranya Nak Wahda? Saya, Bu. Nak Wahda? Nah, menurut Nak Wahda, apa yang Nak Wahda dapatkan? Informasi yang Nak Wahda dapatkan setelah menonton berita ini? Ya, baik, Bu. Jadi dari video tersebut tadi sudah dijelaskan bahwa saya mengetahui adanya kenaikan Q2 di tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang dari 7,1 jadi 8,3 seperti itu, Bu. Nah, iya betul sekali yang dijelaskan oleh Nak Wahda. Nah, bahwa dari video tersebut kita mengetahui bahwa Q2 2021 ekonomi kita mengalami pertumbuhan, mengalami kenaikan. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa sektor yang memiliki kontraksi paling dalam yaitu sektor pariwisata. Yang Ibu barusan sajikan tadi itu adalah contoh dari data pertumbuhan ekonomi. Nah, data-data dari pertumbuhan ekonomi negara kita ini tidak hanya didapatkan di berita, tetapi bisa juga didapatkan website Badan Pusat Statistik. Nah, berikut ini merupakan contoh grafik dari Badan Pusat Statistik yang mengenai distribusi dan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, anak-anak bisa lihat yang Ibu kotakin di bawah? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Yang yang Ibu kotakin ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada garis-garis yang naik turun, ada angka-angka dengan warna merah gitu, kayak tulisannya di sini nih 4, berapa, 5, berapa, seperti itu. Nah, di bawah juga ada tulisan Q1, Q2, Q3, Q4, begitu terus berulang-ulang sampai di tahun 2019. Nah, grafik ini sendiri menunjukkan bahwa ini merupakan laju pertumbuhan ekonomi secara triwulan atau selama 3 bulanan dari 3 bulan ketiga yang bagian pertama 2016 sampai yang bagian keempat atau kuartal 4 di tahun 2019. Juga dilihat tuh ada garis naik turunnya ya kan ya? Nah, dari garis ini membuktikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Dan di tahun 2019 kita bisa lihat garisnya semakin bawah, semakin turun, berarti Q1 sampai Q4 tahun 2019 itu terus-menerus mengalami penurunan. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sini Ibu akan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan gross domestic product di sini rumusnya yakni pertumbuhan ekonomi di tahun ini sama dengan delta GDP per GDP TO dikali 100%. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai rumus pertumbuhan ekonomi dengan pen Beril. Nah, di sini sudah berpindah ya slide-nya di layar kalian. Sudah, Bu.
Ya, Ibu. Jadi akan Ibu jelaskan rumus pertumbuhan ekonomi dengan perhitungan PNB real ini. Rumusnya adalah indeks tahun harga ini, maksudnya indeks harga tahun ini atau IHTN dibagi dengan indeks harga tahun kemarin atau IHTO dibagi dengan PNB tahun ini atau TN. Baik, sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Baik, alhamdulillah anak Ibu pintar-pintar. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi teori pertumbuhan ekonomi di sini ada 4. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori historis dulu, lalu yang keempat adalah teori neo-Keynesian. Kita akan berhenti sampai di sini untuk pembahasan materinya. Nah, Ibu memiliki tugas buat kalian. Nah, Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp punya kita ya. Di grup WhatsApp Ibu sudah kirimkan LKPD untuk kalian cermati dan kalian kerjakan. Nah, di situ Ibu sudah menyantumkan juga permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi yang akan kalian bahas. Nah, di sini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian masuk ke dalam breakout rooms dan kalian akan mengumpulkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang kita bahas yang ada di LKPD. Nah, Ibu sendiri akan memonitor kalian tiap kelompok ya. Baik, sekarang silakan memasuki breakout rooms dalam tiap kelompok. Oh ya, untuk permasalahannya juga kalian ambil sesuai dengan nomor kelompok kalian ya. Ya, Baik anak-anak, Baik, Bu. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Paham, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Baik, kalian masuk ke dalam breakout room-nya ya. Baik, Ibu. Iya, Bu. Nah, jadi anak-anak, silahkan presentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kalian. Ibu minta perwakilan 1 orang dari 1 kelompok untuk menjelaskan mengenai hasil diskusinya. Yang kelompok pertama, untuk perwakilannya silahkan. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Afrita. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan mengenai hasil laporan kelompok kami. Menurut hasil yang didapat oleh kelompok kami, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, akumulasi modal. Baik, terima kasih, Bu. Itu saja dari kelompok kami. Ibu ingin dengar suara anak Ibu dulu mengenai kesimpulan dari penjelasan kelompok-kelompok tadi itu. Oke, Ibu minta dari Wahda ya. Iya, Bu. Nah, Wahda bisa menyimpulkan apa yang didiskusikan kelompok-kelompok kita tadi. Baik, Bu. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di setiap negara juga berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah itu berperan sangat penting bagi jalannya pertumbuhan ekonomi. Seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih, Nak Wahda, atas penjelasannya. Nah, jadi itulah kesimpulan yang dapat kita tarik dari kegiatan diskusi kita kali ini. Nah, baik anak-anak, untuk hasil diskusi tiap kelompok bisa dikirimkan ke classroom ya, laporan hasil diskusinya selesai jam pembelajaran. Nah, nanti Ibu akan memberitahu ketua kelas kalian mengenai pengumpulan LKPD ini. Nah,
Ibu sudah mengirimkan juga soal evaluasi di classroom kita. Jadi, anak-anak, Ibu harap untuk mengerjakan soal evaluasi ini di Word dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Paham, Paham, Ibu. Bu. Nah, baik. Dari semua kegiatan yang telah kita lakukan dalam pertemuan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi ini bisa kita dapat informasinya, bisa kita analisis datanya, dan kita bisa memahami permasalahannya. Dan ternyata pertumbuhan ekonomi ini berbeda-beda di tiap negara, dan pemerintah memiliki peranan penting untuk pertumbuhan ekonomi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, Ibu hanya ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran kali ini bagus? Ibu minta dong suaranya anak-anak, Bu. Anak-anak. Bagus, Bu. Luar biasa. Bagus, Bagus, Bu. Ibu. Menarik, Bu. Rasanya menarik, Bu. Mudah dipahami. Baik, terima kasih Yana atas responnya. Nah, pembelajaran kita usai sampai di sini. Sekali lagi Ibu terima kasih kepada murid-murid Ibu, siswa Ibu yang mau menghadiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya Ibu, mohon dimaafkan. Nah, semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya Henry bisa mohon memimpin teman-temannya. Baik, Ibu. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini Ibu tutup ya. Anak-anak, jaga kesehatan Iya, Ibu. kalian. Dan ingat, untuk semangat belajar dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.